Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Aduh, masih 10 orang yang jawab ya. Belum 100 orang yang jawab ya. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa. Ini teman-teman dari kelas berapa aja ini? Yang kelas 10 boleh angkat tangan? Oke. Kelas 11? Yes, kelas 12? Oke, thank you so much. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada SMA Loyola telah memberikan kesempatan kepada kami dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk bisa sharing informasi umum ya tentang Widya Mandala Surabaya. Sebelumnya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dong. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, apalagi itu ya, ditinggal pas sayang-sayangnya sakit banget ya. Oke, nama saya Melani, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Saya kebetulan bagian promosi ya teman-teman ya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendirian. Tadi mungkin sudah kelihatan di sebelah kiri saya. Nah, kita panggil maju ke depan ya. Saya membawa rekan saya dan beliau ini merupakan dosen sekaligus ketua program studi begitu ya di jurusan manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ada Ibu Agripina di sini. Iya, selamat pagi Ibu. Baik, untuk informasi berikutnya sebelum kita sharing sesi, kita akan lihat video yang satu ini.
Cek. Oke, iya. Berikut tadi sudah kita lihat sama-sama ya tentang sekilas gambaran dari kota Surabaya dan juga yang jelas kampus kita Katolik Widya Mandala Surabaya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Melani ya. Mungkin saya ingin sekali lagi memperkenalkan diri. Jadi nama saya Agripina, boleh dipanggil Miss Pina gitu ya untuk singkatnya. Dan kami berdua dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, teman-teman tadi sudah cukup tahu ya kurang lebihnya simbol kota Surabaya. Nah, saya ingin tanya dulu nih, mungkin ada yang asalnya dari kota Surabaya? 1, 2. Oke, sudah ada ya, terima kasih. Yang lain siapa yang pernah main-main ke kota Surabaya? Pernah jalan-jalan? Banyak ya. Kalau ke Surabaya, jalan-jalan kemana nih teman-teman? Galaxy Mall, ya kenceng banget, thank you. Yang lain? Ke Tunjungan, Pasar Atom. Wah ternyata ya teman-teman ini sudah sangat familiar gitu dengan kota Surabaya. Nah, barangkali nih kalian berminat untuk nantinya melanjutkan pendidikan di kota Surabaya. Salah satu yang bisa menjadi pilihan kalian adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Nah, tahukah kamu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya merupakan universitas Katolik ya milik Keuskupan Surabaya. Dan merupakan universitas Katolik terbesar di Indonesia Tengah sampai Timur ya. Universitas Katolik terbesar dari Indonesia Tengah sampai Timur. Nah, kemudian kami juga merupakan anggota dari Association of Southeast and East Asia Catholic College and University. Kami juga merupakan anggota dari APTIK, yaitu Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Nah, info lebih lanjut masih tentang Unika Widya Mandala Surabaya. Kami merupakan kampus yang sudah terakreditasi institusi A. Kami juga merupakan kampus unggul dan inovatif perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Ini per tahun lalu ya. Kalau tahun ini masih dalam proses. Kami juga merupakan peringkat 1 kinerja publikasi karya ilmiah Indeks Sinta tahun 2021 ya, peringkat 1 kinerja publikasi karya ilmiah. Jadi teman-teman, for your information, kalau misalnya di perguruan tinggi itu dosennya itu enggak hanya mengajar saja di kelas ya, tapi dosen-dosen itu juga seiring dengan proses pengajaran, kami selalu ditugaskan untuk melakukan riset atau penelitian. Dan Bapak Ibu dosen di Unika Widya Mandala merupakan peringkat 1 kinerja publikasi karya ilmiahnya. Jadi setelah melakukan penelitian, kami mempublikasikan hasil penelitian kami. Unika Widya Mandala Surabaya juga merupakan peringkat ke-8 Table General Universities in Indonesia and World Top Scientist tahun 2022 nominator APEC Aspire Prize. Dan kami juga merupakan perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan profesi insinyur dan pendidikan profesi guru di Indonesia. Nah, ini lebih lanjut ya teman-teman yang tadi sudah jalan-jalan ke Surabaya gitu. Mungkin sedikit-sedikit tahu gitu lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang ada di Surabaya. Di Surabaya sendiri kami memiliki 3 kampus. Kampus yang pertama ada di Jalan Dinoyo. Nah, tadi ada yang sempat jalan-jalan ke Tunjungan. Nah, ini mungkin banget lewat kampus yang Dinoyo. Kemudian kami juga ada kampus yang kedua di Kalijudan. Sudah agak ke timur nih. Nah, tadi yang mainnya ke Galaxy Mall, itu juga dari TP mungkin hijrah ke Galaxy Mall, ini mungkin juga lewat dari Dinoyo ke Kalijudan. Dan semakin ke timur, kami ada kampus kami yang terbaru di daerah Pakuwon City. Kemudian tidak hanya di kota Surabaya saja, kampus kami juga ada yang di kota Madiun. Jadi ada di 2 kota ya, Surabaya dan Madiun. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin hari ini kita lebih fokus membahas tentang program studi dan jurusan yang ada di kampus Surabaya. Oke, nah ini gambaran dari kampus yang sudah saya sebutkan tadi, kampus Pakuwon City ya. Ini kampus gedung yang terbaru dari Unika Widya Mandala Surabaya. Lihat dia itu ada pohon-pohon, rindang, hijau gitu ya. Gedungnya juga banyak.
Nah, lebih lanjut tentang kampus Pakuan City. Nah, kampus Pakuan City ini tadi kan sudah kelihatan secara gambaran besarnya ya. Kenapa sih kok banyak pohon di situ, gedungnya tinggi gitu. Nah, gedung kampus Pakuan City ini diresmikan pada tahun 2013 ya, jadi belum 10 tahun. Nah, masih baru. Gedung Pakuan ini telah beroperasi sebagai kampus untuk Integrated Health Science Education Program ya. Nah, Health Science Education Program ini apa namanya? Akan saya jelaskan nanti ya untuk lebih lengkapnya. Nah, tidak hanya gedung perkuliahan, di kampus Pakuan kami juga punya gedung auditorium. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin nanti kalau kalian zoom ya, lebih jelas gitu, lebih besar. Ini apa Miss, kok bentuknya seperti itu? Nah, ini merupakan gedung auditorium kami ya, masih sangat fresh from the oven gitu ya. Diresmikannya tahun 2019, yang merupakan apa? Fasilitas tambahan yang penting dan berfungsi menunjang keseluruhan proses aktivitas pendidikan di UKWMS. Masih tentang kampus Pakuwon ya. Masih tentang kampus Pakuwon, info selanjutnya ya. Jadi kampus kami itu menerapkan konsep Eco Green Campus ya. Jadi nggak hanya gedungnya aja yang besar ya, ada gedung auditorium yang serbaguna. Kampus kami itu peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, dengan prakteknya yaitu menerapkan Eco Green Campus for a Better Future Life. Yaitu apa? Salah satunya penerapan solar cell teknologi ya. Jadi teknologi tenaga matahari atau tenaga surya. Solar cell teknologi ini termasuk apa di dalamnya? Waste processing technology, health science, food technology, and digital technology. Dan merupakan universitas pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan insentif pemanfaatan listrik tenaga surya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target energi baru terbarukan, serta peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, nggak hanya tentang kampusnya ya, tadi kan sudah penelitian, sudah pendidikan. Nah, kami juga memiliki sangat banyak internasional program yang berupa bentuknya apa? Kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri. Nah, ini beberapa di antaranya ya, ada yang di Taiwan, ada yang di Australia, ada yang di Europe gitu, masih banyak. Nanti kalau misalnya kalian lebih lanjutnya ingin tanya-tanya, kerjasama di Taiwan ada apa sih, kerjasama di Australia ada apa sih? Nah, silakan visit booth kami ya untuk info lebih lanjutnya. Oke, nah masih kelanjutan tentang international program tadi ya, ada di banyak negara. Bentuk konkretnya seperti apa sih, Miss? Nah, ini saya bisa sebutkan beberapa ya. Misalnya, di Fakultas Teknik, kami menyelenggarakan program joint degree Chemical Engineering dengan Taiwan Tech, dan juga joint degree dengan Beijing University of Chemical Technology. Dan di Fakultas Bisnis, kami ada Fast Track MBA program, jadi S1 dan sekaligus S2 dengan Foreign Catholic University di Taiwan. Ada juga joint degree dengan Curtin University di Australia dan joint degree di IBM Southbridge di Daejeon, South Korea. Yang lain bentuknya mungkin ada kuliah tamu, ada pertukaran pelajar ya. Ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada di Kanada, Vancouver, dan juga Fakultas Teknologi Pertanian itu ada di Eropa. Nah, nggak hanya tentang kerjasama internasional dengan perguruan tinggi di luar negeri, tapi kami juga memiliki sangat banyak kerjasama dengan industri. Kami sangat dekat dengan industri dan kami memiliki apa yang disebut dengan Widya Mandala Career Center atau disingkat dengan WMCC. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Kalau misalnya selama jadi mahasiswa gitu diurusi perkuliahannya, ngambil SKS-nya berapa kayak gitu. Terus kalau sudah lulus ditinggalkan gitu aja. Enggak ya, apalagi ditinggalin waktu sayang-sayangnya. Enggak gitu ya. Jadi di Widya Mandala kami tetap peduli dengan calon lulusan dan alumni kami. Jadi Widya Mandala Career Center ini banyak perusahaan-perusahaan kerjasama ya, perusahaan yang kita sudah sangat familiar dan mungkin kalian juga tahu gitu, BCA, Alfamart, Indomaret, kemudian Ciwi Kimia, Honda, Wings Surya, PT Santo Jaya Abadi, dan berbagai macam perusahaan terutama di Indonesia. Nah, itu bekerja sama dengan kami. Kalau sekarang gini kan kami kan datang ke
ke sekolah kalian untuk mengadakan expo. Nah, WMCC ini punya acara juga namanya Job Fair. Nah, perusahaan-perusahaan kerjasama ini datang ke kampus kami untuk melakukan pameran sekaligus perekrutan. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya mau cari pengalaman, setelah lulus mau bekerja dulu di perusahaan, atau ingin mencari kerja menjadi profesional, sudah kami fasilitasi. Oke, nah ini yang tadi saya sempat jelaskan ya, CLUE. Kampus Pakuan merupakan kampus Integrated Health Science Campus ya. Nah, apa itu Integrated Health Science Campus? Jadi program studi dan fakultas yang ada di kampus Pakuan itu ada fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, fakultas filsafat, fakultas psikologi, dan farmasi. Ya, itu kami jadikan satu di kampus yang gedung Pakuwon. Dan kami juga menyelenggarakan program profesi, yaitu program profesi apa saja? Program profesi apoteker, program profesi dokter, dan program profesi nurse atau keperawatan. Selanjutnya, terkait dengan prodi-prodi yang ada di FKIP, kami menyebutnya ya. Jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada pendidikan fisika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru PAUD, dan program profesi guru. Ini ada di kampus Kalijudan. Bagi kalian yang tertarik dengan program teknik, kami punya fakultas teknik, ya, engineering and technology, yaitu jurusannya apa saja. Ada teknik elektro, teknik industri, teknik kimia, yang tadi sempat saya sebutkan kerjasama dengan Taiwan dan Beijing juga, Joint Degree Chemical Engineering. Ada juga fakultas teknologi pangan atau foodtech ya, buat kalian yang tertarik untuk pengolahan bahan pangan, dan juga menyelenggarakan program profesi insinyur. Nah, selanjutnya ini wilayah saya nih ya. Kami juga memiliki fakultas bisnis yang program studinya segini banyak ya. Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara detail satu persatu ya. Tapi di sini mungkin siapa yang biasanya suka belanja pakai Shopee? Ada? Ada ya pasti ya. Belanja pakai Shopee. Kemudian siapa yang biasanya kalau di rumah atau di kosan gitu ya. Misalnya siang-siang pulang sekolah lapar gitu. Atau hari Sabtu, hari libur, pengen pesen GoFood gitu. Ada yang pernah pesen GoFood, GrabFood? Pernah ya pasti. Nah, kalian tahu nggak? Itu kan basisnya dari smartphone kalian ya. Kalian hanya duduk di tempat, gitu bisa makanan datang sendiri ya. Tapi harusnya punya uang gitu ya, punya saldo untuk bayar ya. Jangan sampai nanti kalian kebablasan pakainya pay later gitu. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu bisa kalian buat sendiri loh. Jadi kalian bisa membuat aplikasi dan kalian develop sendiri. Itu belajarnya di mana? Ada di Digital Business Management. Ya, jadi nggak hanya sekedar kalian programming gitu, tapi kalian juga dapat ilmu bisnis sehingga kalian tahu ketika kalian bikin apps nih, bikin startup bisnis yang basisnya digital, kalian tahu bahwa konsumen saya ini siapa, berapa pricing yang harus saya tetapkan sehingga tetap mendapatkan profit dan lain sebagainya. Nah, itu ada di DBM. DBM ini merupakan bagian dari program studi manajemen. Nah, DBM nggak sendirian. DBM punya 3 teman yang lain, yaitu program studi manajemen, International Business Management, Studi Service and Event Management, dan juga manajemen nggak sendirian ya. Jadi fakultas bisnis ini ada 2 prodi, ada temannya para manajer yaitu akuntan. Karena manajer itu kalau mengambil keputusan harus mempertimbangkan data. Nah, data-data ini disiapkan oleh para akuntan. Di program studi akuntansi kami ada S1 akuntansi yang reguler, akuntansi fast track, digital accounting, accounting and taxation, dan juga temannya dari fakultas bisnis kami punya fakultas kewirausahaan atau entrepreneurship bagi kalian-kalian yang setelah lulus kuliah ingin membangun dan ingin punya usaha sendiri. Selanjutnya ya, wah kok banyak ya Mas ya fakultasnya. Nah, jadi jangan lupa saya ingatkan lagi kalau kalian tertarik nanti langsung turun ya, kunjungi booth kita gitu. Ada fakultas Media and Communication ya, ini ilmu komunikasi, kalian bisa belajar desain, belajar untuk bisa jadi public relation, public speaking ya, dan lain sebagainya. Kami juga punya selain program sarjana, ada program diploma di Fakultas Vokasional ya, D3 Akuntansi, D3 Administrasi Perkantoran atau Akademi Sekretari.
Oke, nah itu semua kira-kira gambaran garis besar program studi yang ada di kampus Surabaya. Selanjutnya untuk yang kampus Madiun mungkin saya sebutkan aja ya secara singkat. Kampus kami di Kota Madiun ini ada program studi manajemen, pendidikan bahasa Indonesia, rekayasa industri, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, biologi, bimbingan konseling, S1 akuntansi, psikologi, dan D3 farmasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Miss Melanie, silakan. Thank you, Miss Agri. Oke, baik. Nah, ini jadi yang kalian lihat di layar ini adalah bentuk kerjasama dari SMA Loyola dan juga Widya Mandala Surabaya, teman-teman ya. Jadi nanti saat kalian kelas 12, kalian itu banyak sekali penawaran betul ya dari berbagai universitas yang ada termasuk dengan kami. Dan kalian bisa mendapatkan kategori 0 sampai dengan 3 teman-teman ya. Nah kategori 0 sampai 3 ini potongannya untuk uang USP atau uang gedung itu bisa mencapai 100% begitu ya teman-teman ya. Jadi itu dilihat dari apa sih Miss? Jadi dilihat dari nilai ranking sebenarnya. Tapi kalau kalian sistemnya sudah tidak ada ranking, kita akan lihat dari nilai matematika dan bahasa Inggris kalian. Waduh, kelas berapa ya? Kelas 10 dan 11 di semester genap ya. Yang kelas 12 sudah tidak bisa ya, nasi telah menjadi bubur. Yang kelas 10 dan 11 bisa memupuk nilai sebaik mungkin ya. Karena nanti saat kelas 12 itu akan ada penawaran-penawaran yang tentunya sangat menguntungkan untuk kalian ya. Next. Baik. Lalu yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya itu merupakan bentuk kerjasama khusus ya, jadi tidak perlu kalian mengajukan, tapi kalau yang di layar ini adalah bentuk beasiswa. Jadi kalau beasiswa ini harus sifatnya pengajuan ya teman-teman ya, jadi teman-teman sendiri yang harus mengajukan. Misalnya, Kak saya punya prestasi ini di bidang akademik, atau Kak saya punya prestasi di bidang non-akademik, saya suka ikut lomba-lomba dan menang kejuaraan tingkat internasional, tingkat nasional, saya suka di bidang seni dan lain sebagainya, atau olahraga mungkin, teman-teman bisa juga mengajukan ya. Oke, next. Ini tadi yang saya sebutkan ya teman-teman ya. Lalu juga mungkin Kak saya ini aktivis nih, aktivis OSIS. Wah gitu ya. Teman-teman juga bisa mengajukan ini ya. Next. Nah, ini bagi teman-teman yang kelas 12 tentunya ya. Tapi kurang lebih juga gambaran bagi teman-teman yang kelas 10 dan 11 bahwa kita tuh ada 3 periode teman-teman ya. 3 periode ini, periode 1 hingga 31 Oktober ya pendaftarannya untuk mendapatkan potongan yang up to 100% tadi. Yang periode 2 masih bisa mendaftar, masih bisa sampai 31 Januari tahun depan, tapi potongannya berbeda teman-teman, lebih sedikit ya, lebih sedikit turun dikit lah gitu ya. Periode 3 nanti ada potongan juga tapi lebih sedikit lagi juga sampai 31 Juli. Jadi intinya tetap bisa mendaftar, hanya saja peluangnya di periode pertama potongannya lebih besar, lebih menguntungkan untuk kalian ya. Dan biasanya teman-teman dari SMA manapun tuh berlomba-lomba segera mendaftar di periode pertama. Jadi bagi teman-teman yang kelas 12 yang sudah mantap nih, wah ada jurusan atau program studi yang saya pengen nih, saya suka nih di Widya Mandala Surabaya. Silahkan teman-teman boleh join dengan kami dan manfaatkan fasilitas ini ya. Next. Nah, untuk kedokteran, informasi khusus ya. Oh iya, nanti sebelumnya teman-teman kalau mau daftar join ke WM sudah tidak perlu melalui jalur tes. Jadi sekali lagi hanya dilihat dari nilai rapot saja. Tidak perlu melalui tes kecuali yang ada di layar ya. Kecuali fakultas kedokteran. Dan ini juga harus teman-teman yang dari kelas IPA. Betul sekali ya. Kita ada 2 tahap di sini, ada tes potensi akademik dan juga bisa back dulu mungkin ya Pak ya. Ada tes potensi akademik, jadi teman-teman ada tes tertulis. Tes tertulis ini ada matematika, logika, penalaran, bahasa Inggris, dan biologi.
Apabila teman-teman lolos di tahap pertama, baru lanjut ke tahap kedua ya. Kita ada tes kesehatan, psikotes dan juga wawancara. Kalau teman-teman sudah lolos di 2 tahap itu, baru dinyatakan benar-benar diterima gitu ya, menjadi bagian mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Widya Mandala Surabaya. Oke. Ada yang berminat kedokteran mungkin? Yang di depan sini ya. Oke. Nah, ini untuk jadwal pendaftarannya teman-teman ya. Kalau yang program studi lainnya sampai 31 Oktober, kebetulan yang kedokteran lebih maju sampai 27 Oktober saja bagi teman-teman yang kelas 12. Ya, oke, untuk biaya pendaftarannya 400.000 formulirnya ya. Teman-teman bisa beli di booth yang kelas 12. Khusus sampai hari ini aja karena promo di booth ya. Dari 400.000 kita ada potongan 100.000 jadi 300.000 aja untuk formulir pendaftaran ya. Lalu ini yang 2,5 juta ini untuk biaya tes tahap kedua apabila teman-teman lolos di kedokteran yang tahap kedua. Next. Oke, ini kurang lebih informasi biaya tentang kedokteran ya. Jadi gelombang pertama kita ada 300 juta wajib plus sukarela dan seterusnya. Gelombang itu periode ya. Jadi dibilang kok mahal sih, sebenarnya enggak juga ya teman-teman ya. Karena di Widya Mandala ini juga kalian dari segi kualitas, dari segi fasilitas, dari ilmunya aja kedokteran udah khusus, benar ya. Dan belajarnya kalian juga lama. Jadi menurut saya 300 ini juga worth it sekali untuk kalian dapatkan ya. Di samping fasilitas semuanya lengkap sekali kalian bisa dapatkan. Oke, next. Nah, kita juga banyak ini ya program beasiswa dengan kerjasama dengan luar, seperti kita ada beasiswa kader gereja atau keuskupan, kita ada beasiswa osc.medcom.id, kita bekerja sama dengan Metro TV ya, seleksi nasionalnya nanti biasanya kita akan teman-teman boleh cari info ke partner kita tersebut ya. Lalu kita juga ada keluarga alumni atau mahasiswa, jadi teman-teman yang punya orang tua alumni Widya Mandala atau punya kakak yang sudah lulus sebagai alumni atau masih kuliah mungkin di Widya Mandala ya, teman-teman bisa ajukan beasiswa ini. Lalu juga ada putra-putri guru. Nah, mungkin teman-teman mama papanya ada yang jadi guru, bisa juga mengajukan ya. Ada juga kita kerjasama dengan yayasan dan lembaga sosial, juga ada pendidikan KIP kuliah. Next. Nah, ini kurang lebih syarat dan ketentuannya kalau teman-teman mau mengajukan untuk beasiswa ya. Surat kepada rektor, surat rekomendasi, salinan rapot, dan lain sebagainya. Jadi pasti data-data pendukung ya teman-teman ya. Next. Easy steps to be we made. Next. Nah teman-teman, caranya mudah sekali ya untuk bisa join bersama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Teman-teman bisa beli formulir, jadi bisa beli formulirnya lewat guru BK ya. Jadi bisa lewat guru BK, atau teman-teman mau langsung di website umpmb.com juga bisa, atau teman-teman ke email juga bisa ya, umpmb@ukwms.ac.id, atau nanti teman-teman mau langsung datang ke booth-nya kami kelas 12 mau beli formulir juga bisa gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Nanti teman-teman tinggal konfirmasi bukti bayarnya ya. Nanti teman-teman dapat surat penetapan lolos seleksi, lalu membayar registrasi. Jadi uang registrasi ini apa sih Kak gitu ya. Uang registrasi itu pengganti pekan ini, atribut pekan kenalan kampus. Kalian kan dapat jas alma mater, dapat topi bivakmods ya, dapat tas, buku-buku panduan, dan itu sebenarnya kembali lagi ke kalian ya, sebesar 2 juta. Nah itu nanti kalau promonya teman-teman ya di booth, selama di booth bagi teman-teman kelas 12 tentunya ya. Kalau kalian nanti langsung deal untuk registrasi 2 juta, kalian akan kami free-kan untuk uang formulirnya. Jadi 400 ribunya free. Ya, lumayan banget ya. Oke. Dan teman-teman nanti kalau sudah registrasi yang membayar 2 juta itu artinya teman-teman sudah dapat kursi di Widya Mandala ya, sudah dapat nomor pokok mahasiswa, sudah terdaftar sebagai calon mahasiswa baru.
gitu. Ya, next. Oke, ini teman-teman boleh foto, boleh di-scan juga. Yang di sebelah kiri ini ada website kami, ya. Yang di sebelah kanan ini ada WAB kami, WhatsApp bisnis kami. Ya, teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, mau cari informasi di sana tentang kita juga di website ada akomodasi ya, teman-teman lihat di bagian akomodasi kita juga ada rekomendasi-rekomendasi untuk kos-kosan seperti itu ya di Surabaya. Tenang aja untuk biaya hidup di Surabaya 11-12 sama Semarang kok ya. Jadi yang mahal itu sebenarnya bukan biaya hidupnya, tapi apa kira-kira? Gaya hidupnya yang mahal ya. Kalau biaya hidupnya tuh bisa diatur semuanya ya. Semua tuh kita bisa menyesuaikan mau kos-kosan atau apartemen dari harga berapa yang fasilitasnya kamar mandi dalam kah, fasilitasnya isinya berapa orang, lalu AC atau kipas angin dan lain sebagainya lah ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan itu sesuai budget kalian, sesuai kantong kalian tentunya ya. Jadi jangan khawatir ya, banyak kuliner murah-murah juga di Surabaya ya. Nanti kalau main-main ke booth-nya kami, itu ada 2 kakak alumni dari Loyola ya. Kalau main ke booth kami ya, satu ada di teknologi pangan, satunya ada di teknik kimia. Dan itu seneng banget tinggal di Surabaya gitu ya. Jadi kalau pilih Semarang apa Surabaya sekarang sudah lain hati Bapak ya. Sudah minta senang Surabaya gitu ya. Karena sudah merasakan di mana-mana deket kulineran, deket tempat kampus kami itu strategis sekali, deket mall. Siapa yang suka ke mall? Ya, jadi teman-teman bisa rasakan sendiri lah. Nanti boleh tanya-tanya ya ke kakak-kakak yang ada di booth kami. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari kami. Sepertinya sudah panjang dan lebar sekali ya pada sesi presentasi ini. Mungkin saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Miss Melani ya. Miss Melani dan Miss Vina. Tepuk tangan untuk mereka berdua.